Shalom, selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita Minggu 23 setelah Trinitatis tanggal 7 November 2021 diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dan bahan bacaan diambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan tema mengasihi bumi dan segala isinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada satu lirik lagu yang sangat luar biasa tentang ciptaan Tuhan demikian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saudaraku, sungguh lagu yang sangat luar biasa, bertutur tentang keagungan Allah yang tercermin melalui ciptaannya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, kata Mazmur 15 ayat 6. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Mazmur 76 ayat 5. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur 8 ayat 2. Dan masih banyak lagi saudaraku lukisan pemazmur dan para penggubah lagu tentang kebesaran dan keagungan Allah dalam mencipta, memelihara, melestarikan alam semesta ini. Dengan tema mengasihi bumi dan segala isinya, kita diajak untuk mengakui bahwa langit dan bumi beserta isinya diciptakan oleh Allah, oleh firman-Nya sendiri. Alam semesta dan segala isinya ini diciptakannya. Saudaraku, jika Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan baik, dan Allah mengasihinya sebagai miliknya yang sangat berharga, bagaimana mungkin manusia merusakkannya? Bagaimana mungkin kita tega merusaknya dengan berbagai perbuatan yang menyebabkan ciptaan Allah itu menjadi tidak baik? Untuk itulah Mazmur 146 ini mengajak kita untuk mengasihi bumi dan segala isinya ini dengan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Karena hanya Dialah satu-satunya penolong yang handal dan dapat kita percayai. Tidak ada yang lain. Saudaraku, mari kita simak dengan baik. Yang pertama, ajakan memuji Tuhan selagi kita bernafas. Saudaraku, pemazmur memulai dengan mengajak jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat yang pertama. Puji-pujian yang dinaikkan oleh jiwanya tidak hanya dilakukan sebentar atau sewaktu-waktu saja. Misalnya kalau ia ingat atau sewaktu ia di gereja atau sedang beribadah, sedang berdoa. Melainkan ia hendak melakukannya selama ia hidup, selama ia masih ada, selama ia masih bernafas. Ayat yang kedua. Ini perlu saudara kita sadari bahwa hanya selama kita bernapaslah kita bisa memuji Tuhan. Jika kita sudah mati, bagaimana saudara di kuburan menyembah dan memuji Tuhan? Tidak mungkin toh. Selain itu, bahwa memuji Tuhan selagi kita bernapas adalah latihan untuk memuji Tuhan kelak di sorga sepanjang waktu, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Saudaraku,
pribadi yang rajin bersyukur, memuji Tuhan, menegaskan sebagai nada khas untuk mengajari diri sendiri, seni menyemangati diri sendiri untuk memuji Tuhan atas apa yang telah diperbuat oleh Allah baginya. Dialah satu-satunya penolong dan penyelamat yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang lain. Untuk itu, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang kedua, adanya keterbatasan dan kefanaan manusia dan ciptaan lainnya. Harus kita akui, saat ada pergumulan atau saat krisis kita hadapi, biasanya kita berpikir dan bertindak untuk mencari pertolongan manusia atau kepada orang-orang yang kita anggap mampu, kaya, kuat, pintar dan hebat. Atau bisa juga minta pertolongan kepada alam sekitar kita. Kadang-kadang ada juga yang meminta pertolongan kepada dukun yang dianggap sakti. Padahal firman Tuhan, si pemazmur di sini secara tegas berkata bahwa tidak ada pihak lain apapun itu, entah manusia atau ciptaan lainnya, yang bisa memberi rasa aman kepada hidup manusia, yang bisa kita andalkan. Hidup manusia ada batasnya. Berapapun besar kekuasaannya, berapapun besar kejayaannya, berapapun besarnya hartanya, pada akhirnya ia akan sampai pada titik di mana semua itu tidak dapat dipertahankan, apalagi dibanggakan untuk dapat menolong kita hari lepas hari sepanjang kita hidup. Persis seperti kata pemazmur, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya, ayat yang keempat. Dan karena hidup manusia terbatas, apakah dia seorang raja, bangsawan, penguasa, atau apapun, dukun sekalipun, dan lain-lain, pemazmur menyerukan kepada kita agar janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ayat yang ketiga. Firman Tuhan ini justru mengajak kita untuk menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Karena itu kita tidak boleh sombong. Firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk berhenti mempercayakan diri kita kepada siapa saja dan apa saja. Baik itu politik, ekonomi, militer, iptek, komputer, dan bahkan kepada para pemimpin agama. Tentu, saudaraku, tidak dimaksudkan di sini bahwa kita tidak perlu menganggap penting hal-hal itu. Tetap juga penting dan kita juga perlukan. Bahkan sering Tuhan pakai sebagai alatnya untuk menolong kita, untuk membantu kita. Akan tetapi, saudaraku, akan tetapi semua itu, bahkan semua hal tidak dapat menyelamatkan kita. Semua itu suatu saat akan berakhir. Semua isinya, semua teorinya, semua janji dan kekuatannya akan berakhir. Yang tidak berakhir hanyalah Tuhan dan firman-Nya. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Kepadanya lah kita harus mempertahankan kepercayaan kita. Dengan kata lain, kepadanya lah kita harus menyandarkan seluruh hidup kita, apapun itu. Untuk itu, saudaraku, mulailah dari sekarang, mari kita lebih mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena Dia pasti bertindak untuk menolong, menopang, memelihara, menjaga setiap kita dan juga alam ciptaannya. Yang ketiga, saudaraku, adanya kebahagiaan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ayat yang kelima. Sangat indah dan sangat menyenangkan akan janji firman Tuhan ini, saudaraku. Karena orang yang mempercayakan dan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, oleh pemazmur disebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat hidup mereka bermakna dan tidak berakhir dengan sia-sia. Bukan berarti mereka tidak akan mati, sakit, kecewa, atau gagal.
Kenyataan-kenyataan itu dapat saja terjadi bagi orang-orang yang percaya juga. Namun demikian, akhir hidup mereka akan berbeda dengan orang yang tidak mempertaruhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya akan berakhir seperti bunga rumput yang layu lalu lenyap. Yesaya 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Tapi orang yang bersandar kepada Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Dan selama dia hidup, dirindui Tuhan untuk berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan Allah itu adalah sangat berdasar. Karena sebagaimana diungkapkan dalam ayat yang ke-6, Tuhan itulah sang pencipta langit dan bumi. Seluruh alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya, diciptakan oleh Tuhan. Saudaraku, jika Allah yang setia itu sanggup mengatur seluruh isi dunia ini, langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia adalah Raja yang Maha Kuasa atas alam semesta yang besar dan luas ini, masakan Raja yang Maha Besar itu tidak sanggup mengatur hidup kita yang hanya secuil ini di tengah kebesaran alam semesta yang rumit ini, yang telah Dia ciptakan ini, yang telah Dia kasihi ini. Kita sudah melihat bahwa ketika ada badai besar melanda dunia ini, Allah sanggup meredakannya. Bahkan sekacau apapun, serumit apapun alam semesta ini, tetap ditatanya dengan baik, dipeliharanya, dijaganya, bahkan begitu harmonis ditata Tuhan. Mengapa kita tidak mencoba untuk menjadikan Tuhan sebagai Raja di hati kita sekarang? Dan saya percaya sepatutnya lah kita mulai sekarang mengandalkan Tuhan untuk menata hidup kita, serumit apapun itu persoalan dan juga tantangan apapun yang sedang kita hadapi. Saudaraku, itulah sebabnya tidak hanya alam semesta yang besar dan luas ini Allah tata, Allah kasihi, Allah peliharai, dan juga Allah jagai. Tetapi Allah yang baik dan adil itu juga bertindak bagi orang-orang yang diperas, yang memberi, dan Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan juga orang-orang yang terkurung. Tuhan juga membuka mata orang-orang buta. Tuhan juga menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan juga mengasihi orang-orang benar. Bahkan Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena baik alam semesta ini dan seluruh tatanan umat manusia, mulai dari yang hebat-hebat sampai kepada yang kecil sekalipun, serumit apapun tetap ditopangnya, dipeliharanya, dikasihinya agar berbahagia. Setelah menampilkan Tuhan dengan segala macam tindakan dan perbuatannya yang hebat dan luar biasa itu, akhirnya pemazmur mengakhiri mazmurnya ini dengan sebuah maklumat agung, yaitu bahwa Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Tuhan Allah akan menjadi Raja Sion sepanjang segala abad. Dan karena mazmur ini sudah dibuka dengan seruan Halel, pujian kepada Yehova, maka mazmur ini pun akhirnya juga ditutup dengan pikik haleluya juga. Pujilah Tuhan, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita,
Pelajaran apa yang kita petik untuk kita renungkan dari Mazmur ini? Yang pertama, Allah sungguh menciptakan, memelihara, menata, mengasihi dengan baik, dan juga melakukan yang terbaik buat bumi dan alam semesta beserta isinya ini. Dia juga telah menyediakan alam semesta beserta isinya ini dan bahkan melestarikannya agar kita bisa bernapas dan hidup. Karena pemeliharanya atas alam semesta ini dan segala yang bernapas, baik binatang di udara, di bumi dan di air di laut, baik tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatunya, maka kehidupan kita berkelanjutan. Dialah Allah penolong satu-satunya yang dapat kita andalkan dan percayai. Yang kedua, untuk itu patutlah kita bersyukur dan memuji Tuhan, berhaleluya hari lepas hari selama kita bernapas. Jangan pernah bosan bersyukur dan memuji Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, ingat kita adalah ciptaannya yang terbatas adanya, fana juga. Maka mari kita saling menolong, saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan pernah sombong dan mengandalkan apapun selain Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Bila ada di sekitar kita, entah itu manusia dan ciptaannya yang lain, perlu diperbaiki, perlu ditolong, perlu juga dilakukan sesuatu untuk melestarikannya. Mari dengan sukacita melakukannya. Kita terbatas adanya. Jangan mewariskan hal-hal yang merusak bagi generasi berikut. Mereka butuh juga alam yang lestari dan tertata baik. Ingat, kebahagiaan tidak hanya milik Anda seorang. Yang terakhir, saudaraku, mari kita senantiasa mempercayai dan mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan yang